Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 Offering C. Di sini kami akan membahas sistem ekonomi campuran pada negara Malaysia dan Denmark. Kelompok kami beranggotakan Ahmad Saif Ali, Alvino Karamadani, Alwinda Novianing Tias, Amanda Rosalia, Asir Roja Pretno, dan Subal Yudapati. Yang pertama yaitu negara Malaysia. Di sini kita akan membahas sejarah dan perkembangan negara Malaysia, perencanaan dan pengendaliannya, serta keberhasilan sistem ekonomi campuran di negara Malaysia. Sejarah dan perkembangan. Di sini kita akan membahas keadaan geografi, keadaan ekonomi dan perkembangan ekonomi negara Malaysia. Sejarah negara Malaysia. Malaysia adalah sebuah negara federal yang terdiri dari 13 negara bagian. Malaysia membagi kekuasaan legislatifnya menjadi dua, antara lain legislatur negeri dan legislatur persekutuan. Kekuasaan eksekutif di Malaysia dipegang oleh Perdana Menteri dan pelaksanaannya dilaksanakan oleh kabinet di bawah pimpinannya. Perkembangan ekonomi Malaysia. Pada masa pasca kemerdekaan, kegiatan ekonomi masyarakat Melayu Malaysia pada umumnya adalah bekerja sebagai petani di sawah dan perkebunan sebagai penyerap getah karet, nelayan, peternak kecil-kecilan, dan di daerah tertentu bekerja sebagai buruh pertambangan. Kemudian Malaysia berhasil bertransformasi. Selanjutnya, perencanaan dan pengendaliannya yang berisi mengenai kebijakan dan upaya pemerintah Malaysia dalam mengatasi permasalahannya di bidang ekonomi. Pada masa pemerintahan Mahathir, pertumbuhan ekonomi Malaysia berjalan dengan baik seiring dengan pembangunan di berbagai bidang industri dan jasa melalui kebijakan ekonomi beliau yang dikenal dengan New Economy Policy. Melalui New Economy Policy, Mahathir menerapkan kebijakan-kebijakan yang merestrukturisasi dan meningkatkan tingkat pendapatan etnis Melayu dan juga kehidupan sosialnya. Peningkatan pendapatan atau perekonomian etnis Melayu ini dianggap penting oleh Mahathir karena kesenjangan ekonomi antara etnis Cina dan Melayu menjadi salah satu faktor pemicu konflik antar etnis selain faktor politik di Malaysia. Perlu diketahui juga bahwa etnis Cina yang menguasai perekonomian Malaysia pada waktu itu. Program jangka panjang New Economy Policy berakhir pada tahun 1990. Akan tetapi setelah berakhirnya program tersebut, pemerintah Malaysia tidak hanya berhenti di situ saja. Program New Economy Policy diteruskan dengan program baru yang diberi nama Dasar Pembangunan Nasional. Fokus dari program DPN tidak jauh berbeda dengan New Economy Policy, yaitu mengurangi kemiskinan dan menyusun atau mengontrol sosial masyarakat. Pemerintah Malaysia di bawah Perdana Menteri Mahathir bin Mohamad meluncurkan program pembangunan selanjutnya yang sangat fenomenal, yaitu Vision 2020 atau Wawasan 2020 pada tahun 1990. Kasus resesi global atau krisis moneter yang terjadi pada tahun 1998 yang melanda beberapa negara Asia Tenggara menjadikan masukan atau input yang penting bagi pembentukan kebijakan ekonomi politik di Malaysia. Malaysian Vision 2020 kemudian resmi disuarakan sebagai kebijakan nasional jangka panjang. Agenda ini disahkan oleh Parlemen Malaysia pada tanggal 18 Agustus 1998 dan menjadi pedoman atau platform bagi Barisan Nasional atau UNMO sebagai tujuan pembangunan nasional. Vision 2020 bertujuan untuk menciptakan Malaysia bersatu dan toleran secara ekonomi dan etika, yang ditopang dengan ekonomi yang maju, kompetitif, dan dinamis. Strategi kunci visi ini adalah peningkatan dan pelaksanaan teknologi maju sebagai sarana akselerasi tingkat industrialisasi dan lompatan menuju status yang lebih kompetitif secara ekonomi. Dalam mendukung pencapaian Malaysian Vision 2020, pemerintah Malaysia juga menjalankan kerjasama luar negeri, baik secara bilateral, multilateral, ataupun dengan organisasi internasional. Salah satu negara yang memiliki peranan penting bagi kerjasama luar negeri Malaysia adalah Amerika Serikat. Sejarah hubungan bilateral kedua negara sebenarnya telah terjalin sejak tahun 1981 saat Malaysia berada di bawah kepemimpinan Mahathir Mohamad. Upaya dalam sektor pariwisata juga dilakukan pemerintah Malaysia dengan mendirikan Tourism Development Corporation atau TDC yang kemudian berganti nama menjadi
Malaysia Tourism Promotion Board atau MTPB dengan memegang peran dalam upaya-upaya promosi, koordinasi, dan perencanaan untuk mendorong pertumbuhan industri pariwisata di Malaysia. Selanjutnya, keberhasilan sistem ekonomi campuran di Malaysia. Nah, sejak tahun 1963, Malaysia memiliki dua sistem ekonomi, yaitu sistem ekonomi sara diri dan sistem ekonomi komersil. Yang dimana sistem ekonomi sara diri merupakan suatu pemenuhan kebutuhan sehari-hari melalui bercocok tanam, berkebun, perhutanan, dan perikanan. Yang dimana nantinya apabila ada kelebihan produksi, maka akan diperdagangkan di pasar. Sedangkan yang dimaksud dengan sistem ekonomi komersil adalah sistem ekonomi yang mengedepankan investasi asing dan penanaman modal. Sehingga dari campuran kedua sistem ekonomi tersebut akan mendorong keberhasilan Malaysia yang membuat Malaysia mampu menekankan laju inflasi karena penggunaan uang lebih sedikit dan mengenai sistem ekonomi komersil yang berhubungan dengan investasi asing, maka akan mampu mengurangi tingkat pengangguran masyarakat dan dapat meningkatkan pendapatan nasional. Selain itu, kemajuan teknologi juga berperan dalam mempercepat pembangunan infrastruktur, sehingga hal-hal tersebut mampu menjadikan Malaysia menjadi tumbuh dengan cepat. Keunggulan Malaysia. Sejak tahun 1970, perekonomian Malaysia mengalami perubahan yang didasarkan pada ekspor bahan mentah, yaitu karet dan timah, yang dimana bahan mentah tersebut yang terkuat dan paling beragam serta paling tumbuh cepat di Asia Tenggara. Malaysia merupakan produsen karet dan minyak sawit serta pengekspor minyak bumi dan gas alam dalam jumlah yang relatif cukup besar. Meskipun memiliki kelebihan dalam bidang bahan mentah, Malaysia malah makin menekankan pada manufaktur yang berorientasi untuk ekspor yang bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonominya. Dalam perdagangan internasional, Malaysia menerapkan teori keunggulan komparatif yang berupa tenaga kerja yang relatif murah, tetapi pendidikan dan infrastruktur yang berkembang dengan baik, stabilitas politik dan mata uang undervalued, sehingga membuat Malaysia menarik investasi asing yang cukup besar, terutama dari Jepang dan Taiwan. Pada bidang pertanian, kehutanan, dan perikanan pernah menjadi basis ekonomi Malaysia. Tetapi antara tahun 1970 dan abad ke-21, kontribusi bidang tersebut terhadap produk domestik bruto atau PDB negara Malaysia menurun. Selain itu, proporsi angkatan kerja yang terlibat dalam pertanian juga mengalami penurunan. Meskipun kemajuan yang luas dibawa oleh pengenalan varietas tanaman yang lebih baik dan pupuk kimia atau pestisida yang biasa disebut revolusi hijau, produksi beras terus menurun. Penyebabnya adalah kondisi cuaca yang tidak menguntungkan dan hilangnya tenaga pertanian. Maka dari itu, pemerintah telah mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan swasembada beras sehingga pada tahun 2000 produksi mulai meningkat meskipun kekurangan tenaga kerja. Selain itu, karet dan kelapa sawit merupakan tanaman komersial yang dominan meskipun kontribusi karet terhadap PDB telah mengalami penurunan. Produksi karet tetap penting dan berkaitan erat dengan manufaktur dalam negeri. Malaysia juga pernah menjadi salah satu produsen utama minyak sawit dunia. Selain itu, tanaman komersial lainnya adalah kakao, lada, kopi, teh, dan berbagai buah-buahan. Hutan hujan tropis pada dataran rendah di Malaysia selalu hijau, kaya akan spesies dari famili Ditropis yang bernilai ekonomis, yang merupakan formasi hutan yang penting secara komersial. Untuk tempatnya berada di Sarawak dan Sabah yang merupakan bagian terbesar dari semua produksi kayu. Selain itu, Malaysia juga kaya akan sumber daya mineral dan pertambangan yang dimana pada bidang itu menyumbang sebagian besar PDB.
Biji logam yang dihasilkan oleh Malaysia berupa timah, bauksit atau aluminium, tembaga, besi, mangan, antimon, merkuri, dan emas. Timah yang merupakan hasil unggulan Malaysia banyak ditemukan pada endapan aluvial di sepanjang lereng barat pegunungan utama di semenanjung Malaysia. Sumber daya mineral Malaysia yang paling berharga adalah cadangan minyak bumi dan gas alamnya. Minyak mentah, minyak sulingan, dan gas alam cair bersama-sama menyumbang sebagian besar pendapatan ekspor komoditas negara Malaysia. Yang hampir semua ladang minyak dan gas utama berada di lepas pantai, tepatnya di lepas pantai timur Semenanjung, pantai timur Laut Sarawak, dan pantai barat Sabah. Selain itu, Malaysia mandiri dalam memproduksi energi dan sumber daya minyak bumi, yang dimana hal tersebut merupakan sumber energi utama untuk pembangkit listrik. Pada tahun 1990-an berlanjut hingga abad ke-21, Malaysia juga sudah memproduksi biofuel dan minyak sawit. Sejak tahun 1970-an, manufaktur di Malaysia telah mengalami ekspansi yang cepat dengan tujuan untuk memproduksi barang untuk ekspor. Pada awal abad ke-21, sektor ini telah menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi Malaysia yang merupakan bagian terbesar dari PDB Malaysia, yang dimana memperkerjakan lebih banyak tenaga kerja dibandingkan gabungan semua kegiatan utama, misalnya pertanian dan pertambangan. Pertumbuhan utama yang menonjol dalam manufaktur negara Malaysia adalah perakitan peralatan elektronik, mesin listrik, serta produksi bahan kimia dan tekstil. Ada juga perkembangan substansial yang berbagai industri berat, termasuk pembuatan baja dan produksi mobil, yang dimana terakhir dilaksanakan melalui usaha patungan antara Malaysia dan Jepang. Selanjutnya membahas mengenai negara Denmark. Pada tahun 1998, untuk pertama kali dalam 9 tahun terakhir, neraca perdagangan Denmark mengalami minus sebesar 1,2%. Pertumbuhan ekonomi pun juga menurun dari 3,1 pada tahun 1997 menjadi 2,9 pada tahun 1998. Masalah ekonomi yang dihadapi Denmark adalah upaya pemenahan struktur ekonomi untuk menghadapi kemungkinan memburuknya ekonomi global, meningkatnya laju inflasi, dan defisit neraca pembayaran. Strategi kebijakan ekonomi yang akan ditempuh dalam tahun mendatang adalah kebijakan untuk menyehatkan keuangan negara, menekan laju inflasi, surplus dalam neraca berjalan, meningkatkan kesempatan kerja, dan memelihara lingkungan hidup. Prioritas utama kebijaksanaan moneter Denmark adalah menjaga stabilitas nilai tukar Danish Krone. Pangsa perdagangan luar negeri Denmark masih didominasi oleh mitra dagang utamanya, antara lain Jerman, Swedia, Inggris, Norwegia, Perancis, Belanda, dan Amerika Serikat. Pada tahun 1993, jumlah tenaga kerja yang bekerja langsung di bidang pertanian berkurang menjadi 13.000 orang, dibandingkan pada tahun 1985 sebesar 16.000 orang. Berikut ditampilkan data pada PowerPoint di atas mengenai jumlah penduduk yang bekerja pada beberapa sektor dari mulai tahun 1980 sampai tahun 1993. Meskipun mempunyai sumber kekayaan alami sedikit, namun Denmark merupakan salah satu negara terkaya di dunia dengan pendapatan per kapita mencapai $10.950. Bidang yang menonjol adalah manufaktur industri yang menghasilkan 19% dari GDP dalam berbagai sektor seperti pengolahan besi dan baja, sektor makanan dan minuman, serta industri kimia. Kegiatan sektor pertambangan minyak dan gas bumi di lepas pantai laut utara juga mempunyai prospek yang cerah. Perdagangan Denmark terutama dilakukan dengan negara-negara ME, EFTA atau European Free Trade Association, khususnya Jerman Barat dan Inggris, serta dengan negara Nordik. Komoditi ekspor yang terpenting antara lain kayu, produksi kayu dan mebel, kertas, bahan kimiawi, industri makanan dan minuman, barang-barang elektronika, dan lain-lain. Denmark merupakan negara pengekspor barang-barang elektronika yang terbesar di Eropa setelah Belanda.
Denmark diperkirakan akan menerima sekitar 11,5 miliar DKK dari Fasilitas Pemulihan dan Ketahanan Uni Eropa. Rencana pemulihan Denmark menunjukkan bagaimana Denmark ingin memanfaatkan dana sesuai dengan kriteria. Landasan utama dalam perencanaan Denmark adalah untuk mendukung investasi besar-besaran dalam transisi hijau yang diperlukan untuk mencapai target penurunan emisi gas rumah kaca di Denmark sebesar 70% pada tahun 2030. Landasan dari rencana pemulihan Denmark adalah memanfaatkan kebutuhan untuk merangsang ekonomi guna mendukung dan mempercepat investasi dalam transisi hijau. Sementara dana dalam jangka pendek akan membantu merangsang ekonomi dan pendukung pekerja dan perusahaan. Mereka juga akan berkontribusi untuk mempercepat transisi hijau dalam jangka menengah ke panjang. Rencana pemulihan Denmark menyalurkan 60% dana untuk inisiatif hijau menurut definisi komisi. Rencana Denmark dibangun di atas dialog yang erat dengan masyarakat sipil serta bisnis dan industri. Pemerintah Denmark membentuk 8 tim Restart di lini bisnis pusat dengan partisipasi dari mitra sosial yang menyelidiki kemungkinan inisiatif dengan penekanan khusus pada penyataan peluang ekspor Denmark. Rencana pemulihan Denmark juga didasarkan pada rekomendasi dari 13 kemitraan iklim dengan bisnis dan industri. Kemitraan iklim ditugaskan untuk mengidentifikasi dan mengembangkan solusi hijau baru yang akan mengurangi emisi bisnis dan industri serta memperkuat daya saing hijau perusahaan. Rencana pemulihan dan ketahanan Denmark dikategorikan ke dalam 7 komponen yang akan berkontribusi untuk mencapai target iklim Denmark, penciptaan lapangan kerja, digitalisasi, dan kesehatan. Keberhasilan sistem ekonomi campuran. Ekonomi yang diterapkan di Denmark merupakan ekonomi campuran modern di mana di dalamnya menerapkan standar kehidupan yang nyaman, tingkat layanan dan transfer pemerintahan yang tinggi, serta ketergantungan yang juga tinggi terhadap perdagangan luar negeri. Kondisi perekonomian negara Denmark tergolong kuat dengan mengandalkan pada sektor jasa 80%, pertanian dan perikanan 2%, inovasi lingkungan dan industri ringan 11%. Besarnya pendapatan per kapita sekitar 49.600 US dollar dengan pendapatan domestik bruto mencapai 300 miliar US dollar. Denmark termasuk sebagai salah satu negara paling tidak korupsi di dunia berdasarkan pada indeks persepsi korupsi. Itulah mengapa Denmark dikenal juga sebagai negara dengan kondisi ekonomi dan bisnis terbaik. Distribusi pendapatan yang merata, pengelolaan pajak yang tepat sasaran, pelayanan publik terbaik hingga keberhasilannya dalam mengatasi masalah lingkungan menjadikan negara Denmark sebagai yang unggul di segala bidang. Kekayaan alam yang dimiliki Denmark meliputi gas alam, minyak bumi, kapur, garam, batu bara, batu, kerikil, dan pasir. Di bidang pertanian, daging babi dan produk susu menjadi andalan negara ini. Meskipun begitu, terdapat produk lain yang telah diekspor ke sejumlah negara seperti kulit bulu, unggas, dan daging sapi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.